sosial media. Sosial media ini akibatnya menimbulkan rasa cemburu manusia semakin meningkat. Sosial media itu kan ada yang mempertemukan teman-teman lama seperti Instagram atau Facebook. Dan jangan lupa bahwa semakin banyak orang yang mengalami kekerasan karena dicemburui oleh pasangannya. Yang juga membuat orang tidak bahagia adalah karena sosial media dilengkapi dengan kamera dan orang bisa memanipulasi penampilan dan wajahnya. Dan lensa itu bisa diedit mengakibatkan ketika bertemu orangnya berbeda. Jadi ada kekecewaan. Ditambah lagi sekarang orang merasa punya eksistensi kalau ada di sosial media. Saya pernah mengatakan orang sekarang nonton konser yang bayarnya mahal itu tidak lain adalah karena dia merasa eksis kalau bisa begini. Dan latar belakangnya adalah para artis yang nilainya sangat mahal itu. Kemudian yang kedua penyebab orang tidak bahagia adalah banyak orang punya uang tapi tidak punya waktu. Kenapa bisa demikian? Saya kira jawabnya Anda sebagai orang kota tahu, karena Anda merasa hedonic treadmill dan kemudian Anda tidak bisa menyediakan waktu untuk menikmatinya. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Jangan lupa di dunia ini menurut WHO ada 280 juta orang yang menderita kesehatan mental. Dan anak-anak remaja Indonesia diperkirakan 35% menurut survei yang dilakukan oleh Indonesian National Adolescents Mental Health. Dan di situ disebutkan ada sekitar 15,5 juta orang anak muda terdiagnosis mengalami masalah kesehatan jiwa. 40% orang di Indonesia itu pernah kepikiran untuk bunuh diri. Saya melihat bahwa ini jadi satu isu yang 5-10 tahun lagi kalau kita nggak mulai ngomongin dari sekarang, Pak. Ini akan jadi satu bom waktu yang meledak, dan pada akhirnya ya tadi luka ini akan terproyeksi lebih luas lagi, dan pada akhirnya ketika lukanya disembuhkan kita jadi bangsa yang lebih berempati, Pak. Yang keempat ini adalah masalah kesehatan bukan mental tapi fisik. Semakin hidup lebih panjang, lebih sejahtera, ternyata banyak sekali orang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Post pandemi ini memang banyak sekali orang yang mulai memeriksakan kesehatan dan menemukan adanya gangguan-gangguan. Yang kelima ada yang disebut sebagai abundance denial. Orang menyangkal tentang kemakmuran yang didapatkannya. Greg Easterberg pernah menulis buku judulnya Progress Paradox. Bahwa kehidupan sesungguhnya menjadi lebih baik, orang umurnya lebih panjang. Dulu mobilnya jelek, sekarang mobilnya lebih bagus. Tetapi di seluruh dunia, entah mengapa kemakmuran atau kemajuan yang dicapai selalu membuat orang merasa bahwa hidupnya tidak lebih baik. Yang keenam, banyak sekali orang yang tidak bahagia karena terlalu banyak pilihan, bukan karena tidak punya pilihan. Yang ketujuh, global migration. Banyak sekali orang yang tercabut dari akar budayanya karena perang, karena kejadian-kejadian, bencana alam dan sebagainya. Keluar dari negaranya. Di Afrika banyak sekali tempat-tempat daratan yang iklimnya berubah, tidak bisa lagi ditanam, cuaca berubah, kemudian banyak negara-negara kepulauan yang tenggelam, harus pindah ke tempat yang lain, dan kemudian terjadi global migration. Dan seperti biasa selalu terjadi konflik seperti yang terjadi di Eropa, sampai terjadi peristiwa bakar kitab suci, kemudian orang membalas, kemudian orang menembak, dan akhirnya kemudian konflik berkepanjangan. Dan yang kedelapan adalah jumlah homeless. Semakin banyak orang yang bisa menyewa rumah tetapi tidak bisa membayar listrik, dan akibatnya orang turun ke jalanan, dan di sana mereka juga terkena narkoba. Menurut data di Indonesia, jumlah orang yang terjangkit oleh obat-obatan terlarang jumlahnya adalah 3,9 juta menurut BNN. Sedangkan di Amerika Serikat jumlahnya anak di atas 12 tahun yang terjangkit oleh narkoba sudah mencapai 20,5 juta orang. Di Inggris sekitar 34% orang dewasa yang terjangkit. Jadi dunia ini memang tengah mengalami goncangan yang sangat berat. Yang kesembilan, hyperinflation. Ini juga tidak bisa kita pungkiri. Penduduk semakin banyak tapi kemampuan bumi untuk memberikan sumber daya, makanan, energi dan sebagainya itu tidak sebesar jumlah penduduk, sehingga kemudian akibatnya demand akan jauh lebih dari supply. Harga-harga akan terus melambung sepanjang waktu, sehingga kemudian banyak orang yang tidak bisa menikmatinya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah pandemi. Pandemi telah mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan, dan jangan lupa banyak kaum muda yang kehilangan skill untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan itu bisa sangat sederhana, seperti misalnya punya teman, bisa berbagi kebaikan. Kalau Anda ingin menikmati kehidupan ini, Anda cukup pergi ke gunung, menikmati udara segar. Di mana-mana juga kita bisa melihat ada dataran tinggi, atau pergi ke laut, atau berenang di laut dan lain sebagainya. Sangat sederhana bahagia itu, tetapi juga bisa sangat mahal. Seperti misalnya Anda bukan pergi ke laut tapi Anda ingin diving. Anda ingin pikniknya jauh keluar negeri ke tempat-tempat yang mahal dan kemudian berpakaian seperti sultan.
belanja yang mewah-mewah, berpakaian mewah, membeli rumah di tempat yang dekat dengan kalangan pejabat tinggi atau artis, Anda ingin lebih dihormati karena Anda menilai bahwa you are what you wear. Kemudian Anda juga merasa lebih terhormat kalau Anda memiliki gelar tinggi, dan kemudian Anda mencoba untuk membeli gelar-gelar itu di tempat-tempat yang mahal. Padahal sebetulnya orang akan respect bukan atas gelar yang Anda miliki yang panjang-panjang, seperti akibatnya ketika undangan selalu tertulis mohon maaf kalau kami salah menyantumkan nama gelar Anda. Rupanya ada ya orang-orang yang merasa tersinggung kalau gelarnya salah tulis. Dan sebetulnya ini bukan benih dari suatu kebahagiaan. Bahagia itu adalah ketika orang lain respect dengan Anda dan ditandai dengan apa yang Anda sampaikan itu bermakna bagi orang lain. Ketidakduaan sebetulnya bukan pada orang lain. Kontrol pada diri sendiri ini sangat diperlukan. Nah, seperti kata Jim Rohn, happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Kebahagiaan bukanlah apa yang Anda kejar hari ini untuk Anda nikmati nanti di hari esok, melainkan adalah apa yang bisa Anda nikmati sepanjang perjalanan pada hari ini. Stay relevant.